Hai adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Nah, sebelumnya Cici mau ngucapin selamat Hari Natal buat adik-adik semua. Natal tahun ini kita cuma ngelayainnya di rumah masing-masing karena ada COVID-19. Kita terus berdoa sama Tuhan supaya COVID-19 ini berakhir dan Natal tahun depan kita bisa merayakan bersama-sama lagi. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu dulu. Kita mau berdoa dulu, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan. Sebentar, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kau sertai dari awal sampai akhir nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu buah pujian, yaitu Sukacita Natal. Sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji, 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 puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Sukacita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, 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 haleluya. Puji, 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 puji Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Ayo teman-teman, sambut Tuhan Yesus, ya yang telah lahir di dalam hati kita. Sukacita Natal diberikan bagiku, bagi kamu dan bagi kita semua. Kita memuji nama Tuhan. Sebentar, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami tadi sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadi kami Tuhan untuk taat kepadamu Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Tadi ceritanya tentang Simon Petrus. Simon Petrus itu pekerjaannya sebagai nelayan yang setiap hari menangkap ikan. Dan Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang pertama. Untuk menemani Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pun menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk selalu ikut sama Tuhan Yesus. Untuk selalu setia sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga menginginkan kita sebagai anak-anaknya mau lebih banyak lagi belajar tentang Tuhan Yesus. Dengan rajin berdoa, baca Alkitab tiap hari. Tadi firman Tuhannya udah selesai. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Di Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalian kalau sudah hafal, dikirim di grup ibadah sekolah minggu. Oh ya, satu lagi. Karena kita akan mengakhiri tahun 2020 dan masuk di tahun 2021, Cici mau kalian menyaksikan kebaikan Tuhan selama di tahun 2020. Pasti banyak dong kebaikan Tuhan buat kalian ya. Nanti selesai ayat hafalan, di akhir nanti kesaksian kalian ya tentang kebaikan Tuhan Yesus di tahun 2020. Jadi kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu Tuhan, untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, berkati Oma yang tidak apa-apawan, berkati teman-teman juga Tuhan, berkati mama papa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.